Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada segenap keluarga besar pondok pesantren atau ma'had Darul Lughah wa Da'wah, wabil khusus orang tua kita, guru kita, para pimpinan ma'had, teristimewanya akhina al-fadil al-ustadz al-mubarak al-muhtaram al-mukarram Sayyid al-mahbub al-habib Zain Baharun wa akhuhu al-fadil al-muhtaram al-mukarram al-habib Segaf Baharun. Begitu juga Habib Hussein, Habib Alwi, Habib Ali, hafizahumullah ta'ala wa ra'ahu. Allah bituli hayatih. Nafa'ana bi'ulumihim dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ahibbatul kiram, kepada para santri Darul Lughah wa Da'wah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita pada kesempatan siang hari ini menjadi penyebab turunnya barakah untuk kita semua, dan semoga kita senantiasa mendapatkan penjagaan dan lindungan Allah serta kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin ingatkan kepada segenap para santri bahwa menuntut ilmu seperti yang antum lakukan pada saat ini merupakan bagian kewajiban agama yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegas Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Ini amanatul ilahiyah. Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim tidak semestinya, tidak sepatutnya, tidak boleh semua orang yang beriman pergi berangkat ke medan perang. Allah yang larang. Jangan, kata Allah. Jangan semua berangkat perang. Jangan semua berangkat jihad. Jangan semua berlomba untuk
Untuk apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Agar mereka yang belajar agama tersebut tatkala mereka kembali ke kaumnya masing-masing, mereka yang akan memberikan peringatan, mengajarkan tentang agamanya. La'allahum yahdharun. Agar supaya kenapa? Agar supaya umat Islam yang lainnya tersebut senantiasa mawas diri, terjaga dan terpelihara dari segala yaitu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam agama. Insya Allah. Jadi artinya berdasarkan ayat ini menuntut ilmu itu wajib. Allah yang larang. Orang beriman jangan semua berangkat ke medan tempur. Harus ada yang berangkat perang, harus ada yang menuntut ilmu. Harus ada yang mengorbankan nyawanya di medan tempur, tapi harus ada juga yang mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk menimba ilmu pengetahuan. Dan waspada bahwa di zaman sekarang ini perang ilmu pengetahuan jauh lebih dahsyat daripada perang konvensional yang menggunakan peluru dan amunisi, ya kawan. Sekarang ini di mana-mana terjadi perang pemikiran. Busra lakum, Anda semua beruntung dan bahagia karena Anda ada di pondok pesantren yang menjadi al-hisnul mani, menjadi benteng yang kokoh dari segala pengaruh-pengaruh pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Dan saya ingin mengingatkan, bukan menakuti, bahwa di luar pondok ini, di seluruh pelosok kita punya negeri ini bagaikan hutan rimba yang sangat menakutkan, penuh binatang buas. Di luar pondok pesantren sana aneka ragam kemunkaran, kesesatan, kefasikan, kedurjanaan, kedurhakaan, aneka ragam maksiat, mulai dari pelacuran, perjudian, minuman keras, narkoba, ganja, korupsi, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, free sex, kebebasan orang yaitu hidup dalam syahwatnya, belum lagi aliran-aliran sesat yang ngaku nabi, yang ngaku Tuhan, yang ngaku malaikat. Nggak sampai di situ, di luar sana yang mencaci maki Allah, yang mencaci maki Rasul, yang mencaci maki Al-Quran, yang mencaci maki keluarga Nabi, yang mencaci maki para sahabat Nabi, dan semuanya mereka mengaku sebagai orang beriman kepada Allah. Ini tantangan. Lalu siapa besok yang akan menghadapi mereka? Yang akan menghadapi mereka adalah para ulama, para kiai, para ustadz, para guru agama yang saat ini sedang menimba ilmu untuk menyiapkan senjata dan amunisi mereka untuk memburu binatang-binatang buas yang ada di hutan rimba tersebut. Karena itu tugas para santri saat ini, jangan berpikir yang macam-macam, jangan berpikir yang aneh-aneh. Cukup pikirkan bahwa besok Anda keluar dari pondok pesantren, Anda akan menghadapi perang pemikiran, perang ilmu, perang pengetahuan. Di situ yang dibutuhkan bukan otot, di situ yang dibutuhkan bukan pukulan, di situ yang diperlukan bukan senjata amunisi, bukan. Tapi di situ yang dibutuhkan adalah satu, ilmu. Yang kedua, kemampuan berdiplomasi. Bagaimana kita mengelola ilmu kita untuk mematahkan dalil-dalil yang diputar balik oleh musuh-musuh Islam untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW. Maka itu selama Anda ada di pondok ini, bekali diri Anda dengan senjata yang bagus, yaitu ilmu agama. Tidak hanya sampai di situ, bekali juga kemampuan Anda untuk berdiplomasi, berbicara, menggunakan hujah, melakukan dakwah yang sempurna kepada orang-orang yang kelak akan Anda jumpai begitu Anda keluar dari pondok pesantren ini. Hutan rimba penuh binatang buas yang siap mengoyak-ngoyak pemikiran kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, alhamdulillah pondok pesantren sampai hari ini di Indonesia khususnya masih menjadi benteng yang paling kokoh di dalam menjaga akidah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Anda tidak akan temukan benteng
pemikiran sesat menyesatkan di luar daripada pondok pesantren. Makanya tadi saya katakan, Anda beruntung semua ada di pondok pesantren. Oleh karenanya, karena pondok pesantren ini benteng yang kokoh, karena pondok pesantren ini punya peran yang begitu penting di dalam mempertahankan akidah umat Islam, maka itu musuh-musuh Islam mulai menyerang pondok pesantren. Bagaimana caranya pondok pesantren bubar? Bagaimana caranya orang nggak mau masuk pondok pesantren? Bagaimana caranya pondok pesantren nggak maju? Bagaimana caranya anak-anak orang Islam nggak betah di pondok pesantren, saudara? Itu dilakukan oleh musuh-musuh Islam setiap hari dan setiap saat. Saya berikan bukti. Contoh satu. Berapa banyak suara di luar sana untuk mencegah supaya anak-anak kaum muslimin nggak mau masuk pondok pesantren? Apa mereka bilang? Jangan masuk pesantren, masa depan suram. Itu kalimat sering mereka ucapkan. Mengapain masuk pondok pesantren? Masa depan suram. Saudara, kalau kita bicara masa depan, jangan hanya bicara masa depan dunia, tapi bicarakan juga masa depan akhirat kita. Allah menyatakan dengan tegas dalam Al-Quranul Karim, wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang melihat apa yang sudah disiapkannya untuk menghadapi hari esok. Jadi kalau bicara masa depan, ada masa depan dunia, ada masa depan akhirat. Pondok pesantren membekali para santrinya agar santrinya mampu untuk mewujudkan masa depan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat, sudah. Jadi fitnah kalau ada mengatakan pondok pesantren masa depannya suram. Fitnah kalau ada mengatakan pondok pesantren masa depannya kelabu. Fitnah. Semua itu sengaja dibuat supaya orang malas masuk pondok pesantren, saudara. Makanya jangan kaget. Kelompok sekuler pun sekarang mencoba bagaimana materi pelajaran agama di sekolah-sekolah umum dikurangi. Dan bagaimana guru-guru agama di sekolah-sekolah umum gajinya diperkecil, jamnya dipersedikit, kesejahteraannya direndahkan. Supaya orang lihat, ya guru agama miskin kan? Ya guru agama nggak punya apa-apa kan? Tapi coba lihat kalau guru yang umum itu, itu luar biasa. Ada privatnya, ada sejahteranya, ada insentifnya, dan lain sebagainya. Semua itu adalah dalam rangka upaya supaya orang jangan mau jadi guru agama, jangan mau jadi ustaz, jangan mau jadi kiai. Kenapa? Masa depan suram. Nah, itu kehadiran saya di tempat ini saya ingin menegaskan, justru yang masa depannya paling cerah, saudara, ada santri-santri yang belajar ikhlas karena Allah di pondok-pondok pesantren. Kenapa? Karena yang mereka siapkan dan mereka disiapkan oleh para guru mereka bukan hanya untuk menghadapi masa depan dunia yang sementara, tapi mereka disiapkan untuk menghadapi masa depan akhirat yang kekal dan abadi. Alhamdulillah. Masuk pesantren rugi atau untung? Jadi masuk pesantren ini, saudara, saya mau tanya, malang atau senang? Itu mesti kita lawan di tengah masyarakat. Nggak boleh ada lagi yang mengatakan jadi guru agama masa depan suram, jadi ustaz masa depan suram, masuk pesantren masa depan suram. Bohong, fitnah. Itu hanya untuk membuat orang lari supaya nggak masuk pesantren, saudara. Ada lagi yang kedua. Yang kedua ada yang bilang di sana, pesantren itu kan tempat anak buah kan? Mulai pada nyengir dengan anak buah. Itu kan anak-anak yang nggak disayang sama orang tua itu. Itu ibu bapaknya nggak sayang dibuang di pondok pesantren. Ini di luar sana banyak suara begitu, saudara. Ini suara jahat, ini suara biadab. Karena suara itu, saudara, sengaja disebarluaskan agar anak-anak menolak kalau orang tuanya ingin mengirim mereka ke pondok pesantren, saudara. Karena mereka sudah terdoktrinisasi bahwa pesantren itu tempat buangan. Pesantren itu tempat anak-anak yang tidak diperhatikan oleh orang tua. Pesantren itu tempat manakala orang-orang tua sudah lepas tanggung jawab daripada anak. Begitu itu terdoktrinisasi di benak anak-anak muda kita, berapa banyak mereka yang menolak pada saat orang tua ingin mengirim mereka ke pondok pesantren, saudara. Ini upaya jahat.
Ini upaya jahat. Ya, di beberapa tempat memang tidak terasa, tapi di beberapa provinsi, bagaimana pondok pesantren mulai ditinggalkan umat? Bagaimana pondok pesantren mulai nggak ada murid, saudara? Bahkan ada yang pondok pesantren tutup, nggak ada murid lagi. Hati-hati, saudara, ini upaya jahat, upaya yang nggak boleh kita biarkan. Maka itu saya sampaikan di sini, justru santri yang dikirim oleh orang tuanya ke pondok pesantren bukan anak buahnya, itu justru anak yang sangat diperhatikan oleh orang tua. Bagaimana tidak? Berarti kalau orang tua mengirim anaknya ke pondok pesantren, si orang tua sayang kepada anaknya, sudah. Karena seorang tua tahu kalau anaknya mau baik ke depan, baik dunianya, baik akhiratnya, kirim mereka ke pondok pesantren. Tidak sampai di situ, orang tua mengirim Anda ke pondok pesantren, berarti itu orang tua yang sangat bertanggung jawab. Bukan lepas tanggung jawab, itu namanya orang tua tahu diri. Oh, saya orang tuanya, saya nggak bisa didik di agama, saya nggak bisa bekali dia dengan ilmu Al-Quran dan hadis, saya kurang paham agama. Tapi ada pondok pesantren yang dipimpin oleh para habaib, oleh para kiai, anak saya bisa dibimbing sholatnya, dibimbing akhlaknya, dibimbing ibadahnya, dibimbing tasbihatul qulub, pembersihan hati dan jiwanya, dibekali ilmunya. Saya tahu diri, saya tidak mampu membina anak, saya kirim kepada yang maha. Berarti saya makanya, kalau begitu orang tua bagus tidak? Menjawab tidak? Berarti orang tua tersebut bukan membuang anak, saudara, fitnah. Cuman memang kadang-kadang ada orang tua kelewatan. Saya ketemu orang tua ngomong begini, Habib, Rizik, saya punya anak 4. Alhamdulillah. Yang pertama, Habib, disiplin, tertib, rapi, pinter. Saya masukkan ke UI. Yang kedua, disiplin, tertib, pinter. Saya masukkan ke ITB. Yang ketiga, disiplin, tertib, cerdas. Saya masukkan ke UGM. Yang keempat, bandel. Saya masukin ke pesantren. Ini dia, saudara. Ini sikap-sikap begini nggak boleh ada. Mestinya anaknya yang pintar, yang cerdas, yang disiplin, saudara, yang pandai tadi, itu mestinya juga dikirim ke pondok pesantren. Betul? Supaya dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, dengan kedisiplinannya, ke depan dia bisa menjadi pemimpin umat, baik dalam bidang urusan dunia maupun akhirat. Nah, ini isu-isu begini mesti kita lawan, saudara. Nah, jadi kadang-kadang melihat begitu pegel juga kita di orang tua. Yang keempat di mana? Bandel Habib terus, nakal terus, dididik susah terus, saya lempar ke pesantren. Inna lillahi. Jadi sekali lagi, saudara, saya hanya ingin meluruskan pemahaman bahwa tidak betul pesantren itu tempat buangan. Tidak betul. Pesantren itu, saudara, di mana para santrinya dibuang karena orang tua tidak tanggung jawab. Bohong. Justru orang tua yang bertanggung jawab, saudara, dia akan kirim anak-anaknya di pondok pesantren, saudara. Karena di pondok pesantren pengawasan 24 jam. Karena di pondok pesantren si santri nggak bisa kelayaban seenaknya, saudara. Karena di pondok pesantren dari menit ke menit, saat ke saat, dia terus dikontrol oleh para ustadz, para pembimbing, para pembinanya, dan dibekali oleh ilmu yang manfaat dunia akhirat. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, anak ditaruh di pondok pesantren berarti orang tua cerdas tidak? Menjawab tidak? Bagus tidak? Sayang tidak? Berarti kita bersyukur kepada Allah. Jadi jangan ada lagi ntar yang di pojok bilang saya dibuang nih. Nggak ada. Anda nggak ada di sini anak buang. Semua anak kesayangan orang tua. Betul? Alhamdulillah. Ada lagi yang ketiga. Itu lebih gawat lagi. Jangan masuk pesantren, ntar gila. Gila. Ini masyarakat katanya gila, kenapa? Sebab di pesantren ada pelajaran nahu. Pelajaran nahu itu kalau dipelajarin bisa gila kita. Belajar nahu gila. Saya dari kecil sampai sekarang belajar nahu nggak gila-gila. Ini guru-guru kita, habib-habib kita, saudara,
Ini ahli sharaf, ahli nahu, mempelajari bahasa Arab begitu mendalam. Bahkan sampai ilmu badi, ilmu kalam yang begitu sulitnya, ilmu balaghah mereka pelajari, nggak ada yang gila. Saya mau tanya, ada orang yang belajar nahu gila? Yang gila yang belajar ilmu setan. Dia belajar ilmu pelet, saudara. Begitu belajar ilmu pelet, merek orang nggak jadi-jadi, bingung ya? Nggak ada belajar nahu, belajar balaghah, belajar ilmu agama itu berkah. Tidak ada istilah kata kalau orang belajar nahu gila, belajar sharaf gila, belajar balaghah gila. Fitnah. Tapi tentunya dalam belajar itu kita harus ikuti petunjuk guru. Jangan alif ba belum becus mau belajar balaghah. Nah, akhirnya ke otak pindah ke dengkul. Ada waktunya kita belajar, insya Allah. Maka itu saya jadi ingat Habib Segar, Habib Abdurrahman, Habib Ali. Saya jadi ingat dulu saya pernah jadi santri kalong, yaitu di tempat almarhum al-maghfurullah Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, musyriful awal daripada pondok pesantren Dalwa. Waktu jadi santri kalong datangnya sekali-sekali, kan kalau kalong begitu lagi ada buah dia datang. Namanya santri kalong, saudara. Saya begitu hadir di majelis beliau, saya bingung dan hati protes, sebab di majelis beliau ini kalau murid baru nggak boleh nanya. Saya protes, kok belajar nggak boleh nanya? Saya merasa yang nggak beres ini. So pintar. Ya namanya murid baru kan so pintar. Saya nggak cocok kok belajar nggak boleh nanya, bagaimana ceritanya? Itu dulu di Abu ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumi. Itu kalau murid-murid yang junior, apalagi murid baru nggak boleh. Bahkan duduk lama-lama ngedengerin jangan, disuruh siapin teh aja, siapin teh sama kopi. Sudah. Tapi kalau murid-murid senior duduk di depan, baca kitab, boleh nanya. Dan yang saya penasaran, yang baca kitab ada yang nggak nanya. Kita yang duduk di belakang pengen nanya, nggak boleh, kan pening tuh kepala. Saya merasa nggak nyaman, kenapa kok begini? Kok yang duduk di depan, yang bisa baca, yang bahasa Arabnya bagus, yang dekat sama Abu ya, kok nggak mau nanya? Nah, kita kan murid baru, so pintar. Apa yakin yang senior? Ini senior cuma menang ilmu doang tapi nanya nggak mau. Itu di belakang kalau kita dikasih kesempatan 1000 pertanyaan kita sampaikan. Sombong. Saya nggak paham, saudara. Kita ikuti aja. Tapi di kemudian hari kita pelajari, baru kita paham. Anak baru memang nggak boleh dikasih nanya. Sebab kalau dia nanya semua. Orang nggak punya ilmu. Ya semua dia tanya. Kalau yang sudah lama memang boleh nanya. Kenapa? Karena dia udah banyak ilmu. Dia cukup nanya yang dia belum paham, saudara. Makanya yang duduk di depannya ilmunya sudah banyak, nggak pernah nanya, ilmunya udah banyak. Saya punya 1000 pertanyaan, dia masih gondrong. Dia pertanyaannya paling banyak, saudara. Kenapa? Karena mau tahu sholat apa, puasa apa, rukunnya apa. Karena nggak belajar kita. Nah begitu kita pelajari, saudara, yang dulu pernah kita mau tanyakan, jadi kita tanya. Begitu belajar, oh ini dulu yang saya mau tanya nih, ternyata dapat dalam pelajaran. Ini dulu yang saya mau tanya nih. Nah, begitu ketemu hal-hal yang dulu saya mau tanya, ketemu semua, baru kita tahu, oh kalau gitu dulu saya goblok. Saya nggak punya ilmu, jadi mau nanya melulu. Pantas dilarang oleh Abu ya. Nah ini teknik luar biasa, saudara. Manhaj yang dipakai oleh Abu ya radhiyallahu ta'ala anhu luar biasa. Jadi bagaimana seorang siswa masuk kepada beliau? Pertama, tasfiyatul qulub, tazkiyatun nufus, disuruh zikir. Anak baru di sana nggak boleh belajar, disuruh zikir. Dikasih zikir 50.000 kali. Suruh baca aja, suruh baca. Nah kadang-kadang anak baru kan nggak paham. Kan mana datang kemari mau belajar, masa disuruh zikir? Nah hati itu kan masih kotor. Dibersihin dengan zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub.
dengan zikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Kalau hati sudah tenang, gampang terima ilmu pengetahuan. Jadi manhaj yang beliau terapkan, pertama pembersihan hati dan jiwa. Kedua, murid dikasih ilmu dulu, jangan nanya. Nanti kalau sudah banyak belajar, banyak baca kitab, baru boleh nanya. Pertanyaannya niscaya akan berkurang. Kenapa? Karena sudah banyak pengetahuan yang dia dapatkan. Indah sudah? Bagus tidak? Begitu cara belajar, kan itu kita ikuti, tidak gila. Untung saya nggak ngotot, kalau ngotot kan bisa gila gitu. Oh, paham kita. Kenapa anak baru nggak boleh nanya? Kenapa yang lama boleh nanya? Yang lama ilmunya banyak, nanyanya tentu terbatas dan terarah serta fokus. Kalau yang baru nggak punya ilmu, oh nanyanya seabrek-abrek bilangnya. Nah kalau gitu kita tahan diri. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah jadi ilmu memang ada jenjangnya untuk belajar. Tapi sebagaimana amanat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tegaskan untuk kita semua, al-ilmu nurun fala tutfi'hu bil maksiyah. Ilmu itu cahaya yang terang benderang. Jangan kau padamkan itu cahaya dengan maksiat. Jadi kalau ada santri yang susah ngapal, kuncinya jangan maksiat. Ada santri yang susah paham, kuncinya jangan maksiat. Semakin sedikit maksiat kita, semakin bersih diri kita daripada segala kemaksiatan, semakin mudah ilmu kita hafal, ilmu kita paham, ilmu kita dapat. Kuncinya jangan maksiat. Subhanallah. Jadi Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan pesan tersebut dari gurunya yang bernama Waki, di mana beliau mengeluhkan perilaku perihalnya, di mana beliau sulit menghafal, sulit memahami. Gurunya kasih amanah, jangan kau padamkan pecahnya dengan maksiat. Nah, karena itu yang ada di sini semua, apa yang kita lakukan di pondok pesantren ini, masya Allah, kita diajak sholat berjamaah, kita berzikir, kita bermuamalah yang baik, kita berakhlak yang thayyibah, berakhlak yang karimah. Tinggal bagaimana kita membersihkan diri kita, hati kita, jauhkan dari maksiat. Insya Allah ilmu sesulit apapun mudah kita untuk memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang keempat, yang paling bahaya. Bagaimana supaya orang nggak mau masuk pondok pesantren? Ini yang keempat. Awas, hati-hati, pesantren sarang teroris. Jadi ya nih, sudah. Awas, hati-hati, pesantren itu sarang teroris. Embrio terorisme adanya di pondok-pondok pesantren, kata mereka. Saudara, ini program internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Bagaimana Amerika Serikat mengirim menteri luar negerinya ke Universitas Al-Azhar di Mesir, meminta supaya ayat-ayat jihad tidak lagi dipelajari di Universitas Al-Azhar. Dia minta supaya ada ayat jihad, biarkan itu ada dalam Al-Quran, biarkan itu cukup menjadi bahan bacaan saja, tidak usah dibahas, tidak usah dijelaskan. Tapi permohonan tersebut ditolak oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jamiatul Azhar. Kenapa mereka meminta itu semua? Karena yang ada di benak mereka, ayat jihad merupakan provokasi orang untuk membunuh, provokasi orang untuk berperang, provokasi untuk orang melakukan tindakan terorisme. Ini fitnah, dusta. Dan dengan menyesal saya sampaikan, banyak pejabat di Indonesia yang terpengaruh dengan pola pikir ini. BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, melakukan safari keliling Indonesia dalam proyek deradikalisasi. Arti deradikalisasi, bagaimana menjauhkan umat dari sikap radikal. Programnya bagus, membuat umat supaya tidak radikal. Programnya bagus, kita tidak tentang bagusnya program, tapi sayang sejuta sayang, program deradikalisasi tersebut hanya dilakukan di pondok-pondok pesantren. Ini berarti fitnah. Kalau memang pemerintah punya niat bagus untuk menjauhkan bangsa Indonesia daripada sikap radikal, kenapa programnya cuma di pondok pesantren? Kenapa mereka tidak masuk juga ke gereja-gereja? Kenapa mereka tidak masuk juga komunitas-komunitas yang lain? Kenapa mereka tidak kumpulkan LSM untuk diajarkan agar jangan mereka
menjadi pondok pesantren harus ada daurah, harus ada seminar, harus ada diklat untuk dididik agar santri tidak jadi teroris. Ini penghinaan. Bahkan di Jawa Barat, saudara, di Jawa Barat 3 tahun yang lalu, sampai-sampai Kapolda dengan Kapolres masuk ke pesantren-pesantren mengumpulkan sidik jari santri. Santri dikumpulin sidik jarinya. Jadi kalau besok ada yang ngebom, tinggal diperiksa sidik jari santri. Apa ini? Ini gara-gara itu dilakukan oleh jajaran kepolisian di Jawa Barat di tahun itu. Orang-orang tua nggak mau masukin anaknya ke pondok pesantren. Bahkan ada anak yang sudah di pondok pesantren ditarik, takut. Makanya saya katakan tadi, beraneka ragam upaya untuk memojokkan pondok pesantren dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Nah, ini semua ini dilakukan supaya pondok pesantren dimarginalkan, pondok pesantren dipinggirkan, pondok pesantren dianggap sudah tidak punya peran lagi. Negara ini lupa, saudara, bahwa dulu ketika kita perang melawan penjajah Belanda dan Jepang, pondok pesantren adalah benteng-benteng pertahanan umat Islam. Anda boleh gali kiai-kiai kita dulu, saudara. Itu dulu di zaman penjajahan Belanda, saudara. Siang kiai ngajar santri, buka kitab kuning. Malam kiai angkat senjata, menyerang pos-pos jaga keamanan Belanda, saudara. Dahsyat luar biasa. Dari mulai Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hampir semua pondok pesantren merupakan basis perlawanan umat Islam terhadap penjajah Belanda. Dan Anda perlu tahu, Panglima Jenderal Besar Sudirman adalah guru agama di Ibtidaiyah di Yogyakarta, bukan tentara, saudara. Guru madrasah Ibtidaiyah ngajar tiap hari pakai sepeda, terpanggil untuk lawan Belanda. Dia kumpulkan santrinya, dia angkat senjata, dia berikan seragam, dan akhirnya Panglima Besar Jenderal Sudirman itu menjadi pendiri Tentara Nasional Republik Indonesia, saudara. Jadi kalau nggak ada ustadz yang ngajar di Ibtidaiyah, nggak ada pesantren, tentara tidak lahir. Kemana itu tentara? Baru lahir kemarin. Kemana itu polisi? Baru lahir kemarin. Di zaman penjajahan Belanda, kita tidak ada TNI, tidak ada Polri. Lalu siapa yang melawan Belanda? Lalu siapa yang melawan Jepang, saudara? Yang melawan adalah kiai-kiai dengan para santrinya. Jadi kalau sekarang kemudian tentara dan polisi mencurigai pondok pesantren, kelewatan. Pesantren itu mesti dirangkul. Jangan gara-gara 1-2 pesantren yang terlibat, semua pesantren disalahkan, saudara. Ya, kalau ada 1-2 pesantren memang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tindak, silakan. Tapi jangan dipukul rata, semua pondok pesantren dianggap sarang teroris. Fitnah. Makanya kalau nggak ada pondok pesantren, TNI nggak lahir. Kalau nggak ada pondok pesantren, polisi nggak lahir. Kalau nggak ada pondok pesantren, negara kesatuan Republik Indonesia tidak lahir, sudah. Nah, begitu saya minta santri-santri pondok pesantren mulai hari ini, mulai saat ini tunjukkan jati diri bahwa kami cinta agama kami, cinta negara kami, cinta bangsa kami. Bahwa kami bukan teroris, kami bukan penjahat. Kami adalah orang-orang yang cinta negeri, yang siap membangun negeri ini dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dari pesantren, saudara, bukan tempat buangan. Pesantren bukan tempat yang akan menjadikan orang gila. Pesantren bukan masa depan suram. Pesantren bukan sarang teroris, saudara. Tapi pesantren adalah benteng umat Islam untuk mempertahankan akidah kaum muslimin. Insya Allah. Saya mau berikan informasi. Setelah panjang lebar saya bicara seperti tadi, ada informasi yang saya mau sampaikan, saudara. Kenapa saya minta dengan hormat? Tolong selama Anda di pondok pesantren belajar yang betul. Jangan pikirin dunia luar. Belajar saja belajar. Sebab di luar sana orang juga sedang mempersiapkan diri untuk menyerang pemahaman akidah dan syariat kita, saudara. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi
Anda perlu tahu, sekarang Kedutaan Besar Saudi menyiapkan beasiswa untuk program 1000 doktor. Anak-anak kita dari Indonesia dibawa ke Saudi, dididik dari S1, S2 sampai doktor. Saudara, bukan tanpa visi dan misi. Mereka dijadikan sebagai doktor-doktor pemikir Wahabi. Besok begitu mereka kembali ke Indonesia, mereka akan menyebarluaskan di kampung-kampung, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah pemikiran-pemikiran Wahabi yang bertentangan dengan pemikiran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perang ilmu, perang pemikiran. Nah, sampai di situ, Kedutaan Besar Iran juga menyiapkan beasiswa untuk program 1000 doktor. Diambil anak-anak kita dari mana-mana, dari kampung-kampung, berangkat ke Iran, mereka sekolah, dididik mereka dengan mazhab Syiah yang menjadi mazhab daripada negara Iran, mayoritas penduduk Iran. Besok begitu mereka jadi doktor, pulang ke Indonesia, mereka juga akan menyebarluaskan pemikiran-pemikiran Syiah yang bertentangan dengan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang pulang besok bukan orang sembarangan, doktor. 1000 dokter Wahabi akan datang, 1000 dokter Syiah akan datang. Lalu kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana menghadapi mereka, saudara? Al-ilm nggak sampai di situ, sampai Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Inggris menyediakan ribuan beasiswa untuk anak-anak Indonesia, bahkan yang diutamakan santri-santri pondok pesantren. Dicari santri pondok pesantren yang jenius, saudara, dikasih beasiswa untuk mempelajari ad-dirasat al-islamiyah, Islamic Studies di universitas-universitas mereka. Belajar tafsir dengan profesor Yahudi, belajar hadis dengan profesor Nasrani, belajar Islam dengan pemikir-pemikir kafir yang berorientasi liberal, sudah ribuan saat ini yang belajar. Besok mereka akan pulang ke Indonesia, saudara. Jadi kalau baru ngadepin satu liberal di Indonesia, sekarang kita udah kalang kabut. Bagaimana besok 1000 dokter liberal? Mereka akan masuk ke kampus-kampus, masuk ke departemen-departemen, masuk ke partai-partai, masuk ke ormas-ormas, masuk ke masjid-masjid. Mereka rubah pemikiran dengan pemikiran liberal. Lalu kalau kita tidak punya ilmu, dengan apa kita menghadapi mereka? Makanya saya katakan tadi, saudara, perang yang akan Anda hadapi ini berat. Bukan perang dengan pedang, bukan perang dengan pistol, bukan. Perang dengan akal, perang dengan ilmu, perang dengan hujah dan argumentasi, perang dengan kemampuan percaya diri untuk matahkan hujah mereka, perang untuk menyelamatkan akidah umat. Maka itu saya katakan, Anda ini dipersiapkan oleh pesantren untuk menghadapi perang tersebut. Makanya pantas Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Alimu auladakum fa innahum makhluqun li zamanin ghairi zamanikum." Didik anak-anak kamu sekalian, sebab anak-anakmu itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menghadapi suatu zaman yang bukan zaman kamu sekalian. Anda ini disiapkan oleh para habaib, disiapkan oleh para kiai, para ustadz di pesantren ini untuk menghadapi tantangan masa yang akan datang, yang akan menjadi tantangan kalian, bukan tantangan guru kalian lagi. Maka itu tadi saya katakan, siapkan bekalnya dari sekarang. Kalau Anda besok keluar dari sini tidak punya ilmu, Anda malas, Anda tidak disiplin, Anda tidak mau semangat belajar di tempat ini, Anda keluar kering kerontang tanpa ilmu, Anda akan diribas oleh pemikiran-pemikiran musuh. Jangankan untuk melindungi akidah umat, melindungi akidah sendiri pun belum tentu kita mampu, saudara. Ini pentingnya. Jadi peran santri ini nggak main-main ini, saudara. Jangan Anda pikir, kita cuma seorang santri, kita cuma rakyat jelata, kita cuma orang kecil yang gak ada harga. Siapa bela? Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Anda yang hadir di sini, keluar dari mahad dakwah ini, Anda akan menjadi pemimpin umat. Anda akan menjadi pejuang Islam. Anda yang akan diharapkan oleh kaum muslimin di luar sana untuk menjaga akidah mereka, memelihara syariat
pesantren nggak mau hafal Quran, bagaimana? Kalau di pesantren nggak mau menghafal hadis, bagaimana? Kalau di pesantren nggak mau menghafal mutun ilmiah, bagaimana? Kalau di pesantren tidak mau memahami persoalan, bagaimana? Kalau di pesantren nggak mau belajar tafsir hadis, nggak mau belajar fikih, usul fikih, ulumul Quran, mustalah dan lain sebagainya, bagaimana? Itu orang-orang liberal belajar di Amerika, mereka belajar ulumul Quran, mereka belajar mustalahul hadis, tapi dengan versi liberal, saudara. Dan mereka bikin buku, judulnya usul fikih, metodologi fikih, tapi isinya merusak Islam. Nah, ini harus dihadapi dengan ilmu, al-ilmu bil ilmi. Ini perang ilmu, itu perang yang akan antum hadapi nanti, saudara. Nah, maka itu saya bangga betul dengan pesantren dakwah yang dibangun oleh almarhum Habib Hasan Baharud rahimahullahu taala wa ardah. Allah bituli hayati. Amin ya rabbal alamin. Di mana dakwah sejak didirikan oleh beliau sampai hari ini telah meluluskan ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah dari sejak berdiri sampai hari ini dakwah sedikit pun tidak bergeser daripada akidah salaf, tidak bergeser dari thariqah salaf kita, tidak bergeser daripada rel ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini kita bersyukur, ini merupakan amal jariah yang luar biasa, ilmu yang manfaat yang ditinggalkan oleh almarhum untuk kita semua. Dan kita bersyukur almarhum pergi meninggalkan kita tidak kering kerontang. Bukan hanya ilmu yang beliau tinggalkan juga generasi penerus beliau, saudara, untuk membimbing dan membina kita semua. Ada Habib Zaid, ada Habib Segar, ada Habib Ali, ada Habib Husain, ada Habib Saleh, ada yang lainnya, saudara. Untuk apa? Untuk melanjutkan daripada perjuangan ayahanda tercinta. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa dilimpahkan oleh Allah rahmat dan berkahnya dengan kemenangan untuk menuju ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu saya mau tanya dulu, jujur, semua santri yang ada di sini jawab, siap jadi pejuang Islam? Siap untuk bela Islam? Siap untuk melawan pemikiran-pemikiran sesat? Betul? Saya mau tanya, kita kalau perang perlu punya senjata tidak? Perang pemikiran, senjatanya pemikiran. Perang ilmu, senjatanya ilmu, saudara. Perang dalil, senjatanya juga dalil, saudara. Jadi perang yang Anda hadapi berat. Kenapa saya katakan berat, saudara? Bahkan ini merupakan min akbaril munkarat. Itu munkarat pemikiran, munkarat dalam akidah, min akbaril munkarat, merupakan kemungkaran yang terbesar. Kalau perang lawan judi, nggak berat, saudara. Kita tidak pakai otot, kita lawan. Kita mati, kalah, insya Allah sahih, fisabilillah. Tapi kalau perang pemikiran nggak begitu. Begitu kita melakukan perang pemikiran, umat kita kalah, maka pemikiran umat kita akan disesatkan. Neraka jahanam yang menunggu mereka, saudara. Makanya perang pemikiran jauh lebih berat, bahkan lebih mulia ketimbang perang-perang yang lainnya. Biarkanlah yang jihad angkat senjata, serahkan kepada saudara kita di medan tempur. Biarkanlah yang amar ma'ruf nahi munkar, serahkan kepada laskar-laskar yang sudah turun di jalan. Doakan saja mereka, dukung agar Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Tapi sekarang ada yang lebih penting, kita perlu punya laskar-laskar intelektual, laskar-laskar ilmu pengetahuan, laskar-laskar pemikiran, laskar-laskar ilmu. Dan kalau mereka berhadapan dengan Wahabi, mereka bisa patahkan dalil-dalil Wahabi dengan senyum, dengan mudah, dengan kekuatan argumentasi. Kalau mereka berhadapan dengan Syiah, bukan hanya bisa mengkafir-kafirkan, tapi mereka bisa menunjukkan kelemahan dalil Syiah dan kekuatan dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mereka berhadapan dengan liberal, mereka bisa putar balikan itu. Semua logika-logika terbalik liberal dengan hujah-hujah qauliyah. Ini yang kita butuhkan ke depan, ya ikhwan. Nah, karena itu ayo. Jadi di sini saya tidak ajak Anda untuk caci maki Wahabi, caci maki Syiah, caci maki liberal. Bukan itu yang saya ajak. Kalau caci maki, tukang ojek juga bisa, saudara. Kalau mau caci maki nggak usah ke pesantren, betul. Belajar berapa tahun di pondok pesantren dakwah 15 tahun, bisa dia caci maki doang. Capek-capek amat ke pesantren. Kalau kita masuk pondok pesantren, keluar dengan intelektual, dengan ilmu, patahkan dalil-dalil argumentasi orang-orang sesat yang ingin menyesatkan umat, patahkan dengan
Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, kalau urusan caci maki, biar tukang ojek yang caci maki sudah. Selain lagi, masing-masing ada bidangnya sudah. Jangan santri, jangan. Anda ini semua santri, minal muta'allimin. Orang kalau dia namanya muta'allimin, dia memperdalami agama untuk mencari ridha Allah. Ya, kita belajar agama memang bukan untuk berdebat. Kita belajar agama bukan untuk jidat. Kita belajar agama untuk mencari ridha Allah. Tapi jangan lupa, manakala idza dhaharatil fitnah, kalau fitnah sudah ada di mana-mana, Islam diserang, haram kalau orang alim berdiam diri, sudah. Dia harus tunjukkan ilmunya, dia harus berhujjah, walaupun dia sebetulnya tidak suka jidat, tidak suka berdebat, tapi terpaksa harus dilakukan untuk menjaga akidah umat Islam. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Itu saya tanya sekali lagi, kalau begitu Anda berada di pesantren, siap membekali diri dengan ilmu? Siap mempersenjatai diri dengan akhlak karimah? Siap tampil di depan menjadi pejuang-pejuang Islam yang ikhlas? Takbir! Terakhir, ada lagi perkara kedua yang dulu saya bingung. Lihat saya punya guru, itu Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Saya dengar dari banyak orang ketika saya belajar dengan beliau dulu, beliau ini mazhabnya ikut Maliki, pecinta Imam Malik luar biasa. Sampai itu kita muwatta beliau salahkan. Dari huruf ke huruf beliau tahu, beliau hafal, beliau bisa jelaskan, luar biasa. Cuman saya bertanya-tanya, tapi kenapa kok murid-muridnya semua diajarkan mazhab Syafi'i? Kok nggak diajarkan mazhab gurunya? Saya kan jadi murid pengen ikut guru. Yang namanya murid kan di mana-mana pengen ikut guru. Guru pikinya miring, murid ikut guru. Yang mau ikutin gurunya sudah. Gurunya pakai imamah, murid mau pakai imam. Gurunya pakai jubah, murid pakai jubah. Ini ramsul mahabbah. Sudah. Nah kita bingung kenapa? Kok kita punya guru nggak mengajarkan kepada kita mazhab yang dianutnya? Tapi setelah lama kita dapat jawabannya. Subhanallah. Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yataghasha Allah subhanahu wa ta'ala birrahmah wal maghfirah wa yarfa' darajatahu fil jannah, di mana beliau orang yang cerdas, arif dan bijak. Beliau tahu ini muridnya ribuan datang dari Indonesia. Di Indonesia itu mazhabnya Syafi'i. Kalau anak-anak ini diajarkan mazhab Malik, terus besok dipulangin ke Indonesia, nanti berkelahi sama ibu bapaknya. Kan bisa begitu, sudah. Nanti dia bisa ribut sama orang di kampungnya. Sudah. Nah, inilah kecerdasan Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, sekaligus kearifan dan kebijakannya. Oh, ini murid-murid datang dari Indonesia, mazhabnya Syafi'i. Bekali mereka dengan ilmu dari mazhab Syafi'i. Walaupun dari mazhab lain diajarkan juga, saudara. Tapi fokus dalam mazhab Imam Syafi'i. Mau tafsirnya, hadisnya, usul fikihnya, saudara. Ulumul Qur'annya. Kenapa? Supaya nanti pada saat si santri kembali ke Indonesia, dia membaur. Jangan ibu bapaknya nggak beda, jangan kakek neneknya nggak beda, jangan guru yang ada di kampungnya nggak beda, jangan masyarakatnya nggak beda, sehingga mereka bisa diterima oleh umat dan tidak menimbulkan konflik di tengah umat. Alhamdulillah. Itu saya tanya, Abu cerdas tidak? Pandai tidak? Arif tidak? Bijak tidak? Sallu ala Nabi. Mestinya itu yang disebut orang alim, saudara. Bukan kayak Saudi saat ini. Anak orang diambil dari kampung-kampung, diajak ke sana diajarin yang wahabibu. Tahlil haram, maulid bid'ah, tawassul syirik. Begitu pulang disuruh bawa ke misi proyek di kampung. Saudara-saudara, tawassul syirik, maulid bid'ah, dolalah, masuk neraka. Saya tanya, orang kampung ribut ya? Ini dari mana nih makhluk? Kok datang dari luar negeri ngafir-ngafirin orang, saudara? Umat Islam dikafirin, habaib dikafirin, kiai dikafirin. Akhirnya timbul konflik di mana-mana.
Kalau begitu saya tanya, kalau begitu Saudi arif tidak? Ya. Bijak tidak? Ya. Terlalu memaksakan kehendak madhabnya, saudara. Kita berterima kasih Saudi memberikan beasiswa. Kita terima kasih Saudi menghimpun anak-anak kita, diberikan beasiswa belajar sampai dokter. Kita berterima kasih. Tapi ajarkan dong, madhab dari mana si orang tadi berasal, saudara. Oh, dia dari Indonesia, buka madhab Syafi'i, ajarkan, suruh sebarkan itu madhab di tengah kaumnya nanti pada saat mereka pulang. Bukan memaksakan madhabnya. Begitu juga Iran. Ambil anak-anak kita, bawa ke Iran. Sudah, kita terima kasih. Iran memberikan beasiswa, Iran menjamin untuk sampai dokter. Tapi ajarkan dong madhab sesuai dengan madhab yang dianut oleh si anak tadi dari negerinya. Enggak. Misalnya didoktrin madhab Syiah, pulang diberikan tugas untuk mensyiahkan orang Indonesia. Di antara mereka ada yang kelewatan. Sayyidina Abu Bakar dilaknat, Sayyidina Umar dilaknat. Orang kampung dari kecil dengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu ada orang satu di mimbar, Abu Bakar laknatullah alaihi. Kaget ini masyarakat, betul. Ini makhluk mana lagi yang datang? Ini dari persoalan, saudara. Ini berarti Iran tidak arif dan tidak bijak. Iran mengembangkan madhab Syiah di negerinya, urusan mereka, itu negeri Syiah. Tapi kalau itu mau diekspor ke Indonesia yang mayoritas Sunni, pasti akan terjadi konflik. Jangankan Sunni Syiah, NU Muhammadiyah aja soal kunut masih ribut. Ini udah 100 tahun umur Muhammadiyah, umur NU sudah hampir 100 tahun. Itu di beberapa kampung soal kunut masih ribut. Tahu-tahu datang lagi PR baru, saudara. Umat Islam dikafir-kafirin. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam, Sayyiduna Muhammad alaihi wasallam menyibukkan diri mengislamkan orang kafir, saudara. Betul? Sekarang ada kelompok menyibukkan diri mengkafir-kafirkan orang Islam. Kebalikin. Nabi sibuk mengislamkan orang-orang kafir. Dari mana-mana orang-orang kafir diajak masuk ke dalam ajaran Islam. Tahu-tahu sekarang muncul dai-dai karbitan yang tiap hari kerjaannya sibuk mengkafir-kafirkan orang Islam. Soal tahlil dikafirkan, soal tabarruk dikafirkan, soal tawasul dikafirkan, soal maulid dikafirkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda sebagai santri jangan tiru langkah mereka. Biarkan jelek ada di mereka, jangan ada di kita. Tiru Musriful Awal di hadal ma'had Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa ra'ahu wa ardahu, di mana beliau adalah seorang yang cerdas, pandai, arif dan bijak. Luar biasa arif dan bijaknya, saudara. Makanya murid-murid Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, begitu mereka pindah ke Indonesia, pulang ke Indonesia, jadi dai di mana-mana tempat, tidak ada yang bikin konflik, saudara. Alhamdulillah. Indah tidak? Indah tidak? Jadi saya sampaikan ini bukan saya mengajak Anda untuk memusuhi. Wah, perang lawan Wahabi, perang lawan Syiah, bukan perang fisik, tapi perang. Anda nggak boleh nggak punya ilmu, harus punya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi wa man arada al-akhirah fa'alaihi wa man aradahuma fa'alaihi. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Nah, mudah-mudahan insyaallah ma'had dalwa yang kita cintai ini dijadikan oleh Allah ma'hadan shalihan, ma'hadan thayyiban, ma'hadan shalihan thayyiban mubarakan. Yakhruju minhu al-qawadir as-salihah. Mu'minun, muslimun, mukhlisun, salihun, alimun, amilun, adibun, zahidun, zahiduna fi sabili rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya bangga betul. Alhamdulillah di sini masih ada habaib kita. Di depan kita ada Habib Segar. Saya punya kawan
Yang mana beliau sampai hari ini, ilmu beliau ini sudah luar biasa. Mengambil ilmu dari gurunya, dari ayahandanya. Tapi sampai hari ini Anda boleh tanyakan, beliau masih tetap menuntut ilmu. Saat ini beliau sedang mengikuti program doktor, saudara. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kita semua nanti menguasai S1, S2, S3, kita bisa masuk ke kampus-kampus untuk melawan perang-perang pemikiran yang merusak umat Islam yang bersumber dari kampus-kampus, saudara. Tapi kalau Anda nggak jadi dokter, Anda tidak punya S1, tidak punya S2, bukan nggak manfaat, tetap manfaat. Tapi jalan untuk masuk ke kampus akan sulit untuk melakukan perang pemikiran di sana. Makanya saya bangga betul, saya senang. Ternyata di Kalwa ini bukan hanya ada ibtidaiyah, bukan hanya ada tsanawiyah, bukan hanya ada aliyah, tapi sudah ada jamiah. Bahkan sudah ada program pasca sarjana. Luar biasa. Kita berharap nanti yang keluar dari Dalwara ini ada sarjana Islam. S1, S2, S3 masuk ke pemerintahan, masuk ke kampus-kampus, masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke semua lini, bawa ilmu yang kita dapatkan dari tempat ini untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah. Nah, informasi terakhir, tolong dicamkan baik-baik. Di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sudah mulai banyak mahasiswa meninggalkan sholat, khususnya dari Fakultas Filsafat. Banyak. Ditanya, kenapa kalian tidak sholat? Apa mereka bilang? Oh, kami sudah dapat ilmunya dari dosen-dosen kami. Kata dosen-dosen kami, sholat itu hanya sarana untuk mengantarkan kita yakin kepada Allah. Kalau sudah yakin, nggak perlu sholat. Jadi kita tanya, jadi itu Habib-habib kiai di luar pada sholat bagaimana? Itu belum yakin. Kalau kami udah yakin nggak perlu sholat. Terus kita tanya, kamu punya dosen punya dalil apa? Punya dalil dari ayat Quran. Apa mereka bilang? Dosen kami bahas dengan tafsir yang brilian, cerdas, pintar. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbak, sembahlah ibadahlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyaka, sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-Quran yang ngomong dari dia. Sembahlah Allah, sholat untuk Allah sampai yakin. Kalau sudah yakin, selesai. Saya tanya, santri di sini tiap hari sholat ya? Belum yakin. Menurut mereka kurang ajar, sudah. Padahal kalau kita kembali kepada tafsir, jangankan tafsir yang mendalam, tafsir Jalalain saja yang ringan, yang umum diketahui oleh banyak kalangan, saudara. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ay al-maut. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Yang dimaksud al-yakin adalah al-maut, kematian. Kenapa al-maut disebut al-yakin? Inilah keindahan bahasa Al-Quran. Loh, kok kematian disebut al-yakin? Satu, sebab yang namanya kematian adalah sesuatu yang meyakinkan dan menjadi keyakinan bagi manusia yang mana saja. Yang mukmin, yang kafir, semuanya yakin pasti mati. Makanya disebut al-yakin. Yang kedua, saudara, karena siapapun manusianya, yang mukmin, yang kafir, begitu dia mati, saudara, masuk ke yang kubur, apa-apa yang selama hidup mereka tidak yakin, tidak percaya, akan berubah menjadi yakin dan dia akan percaya. Orang hidup tidak percaya adanya Allah, begitu mati baru dia percaya kalau Allah itu hak. Orang yang hidup tidak percaya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu dia mati pasti dia yakin dan percaya kalau Muhammad itu adalah Nabi utusan Allah. Makanya al-maut disebut yakin. Nah, ini dia nih. Jadi kita pakai tafsir Jalalain, dia pakai tafsir jalan lain. Akhirnya begitu terjadinya, saudara. Baik, itu di Jakarta. Di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Satu dosen masuk ke kelas.
Ambil kertas putih. Saudara, ini kertas biasa. Tidak mulia, tidak suci. Diambil spidol. Ini spidol ini isinya cuma tinta. Tidak mulia, tidak suci. Kemudian dia tulis lafzul jalalah. Allah. Setelah ditulis, ditunjukkan kepada mahasiswa. Ini cuma tulisan. Isinya kertas dengan tinta. Enggak suci, enggak mulia. Yang mulia maknanya saja. Kertasnya enggak apa-apa kita rumus. Kertasnya enggak apa-apa kita injak. Dia injak di kelas. Ini pemikir-pemikir liberal, saudara. Masuk kampus-kampus, jadi dosen. Nah, saya mau tanya, selama Anda di pondok pesantren Dalwa, apa ada di sini guru yang ngajarin nggak sholat? Apa ada di sini guru yang ngajarin injek-injek lafzul jalalah nggak apa-apa? Kenapa? Itu tadi yang saya katakan. Karena pondok pesantren Al-Hisnul Mani masih menjadi benteng yang kokoh untuk menjaga akidah umat. Mana boleh ada guru-guru liberal sesat begitu mengajar di pondok pesantren Salafiyah. Betul? Di IAIN, saudara, Sunan Kalijaga, Jawa Tengah, ada fakultas syariat. Fakultas syariatnya membuat jurnal, majalah laporan 3 bulanan. Ini fakultas syariat. Salah satu terbitannya 3 tahun yang lalu, judulnya Indahnya Perkawinan Sejenis. Di pembukaannya dia katakan, saudara, hanya orang primitif saja yang mengatakan homoseks itu dilarang. Hanya orang primitif. Saya mau tanya sama yang hadir semua, homoseks itu halal atau haram? Boleh atau dilarang? Berarti semuanya primitif. Menurut majalah IAIN, saudara, di Jawa Tengah sampai sedemikian rupa. Nah, sekarang saya mau tanya, apa ada di pondok pesantren guru kita mengajarkan homoseks itu halal? Ada ya? Di IAIN Jawa Tengah, seorang mahasiswa pasca sarjana saat mengambil gelar doktor, judul tesisnya soal halalnya homo dan lesbi, saudara. Yang uji 4 profesor. Dia diluluskan dengan nilai A mumtaz. Saya mau tanya, kalau di pondok pesantren Dalwa ada santri nakal bikin tesis halalnya homo dan lesbi, lulus atau enggak, Habib? Nah, saya mau tanya semua yang hadir sini, kira-kira lulus gak? Lulus gak? Ini gak lulus, di IAIN lulus. Karena itu yang tadi saya katakan di awal ceramah, busra lakum, beruntung Anda semua. Anda ada di pondok pesantren yang tidak mengajarkan kesesatan. Anda berada di pondok pesantren yang mengajarkan kebenaran minal kitabi was sunnah. Anda berada di pondok pesantren yang selalu menjaga akidah Anda, syariat Anda. Jangan bangga dengan universitas yang megah, yang gedungnya begitu mentereng, yang dosen-dosennya lulusan luar negeri, yang ternyata dosen-dosen mereka di kelas dibiarkan mengajarkan pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Walaupun ada pondok pesantren Salafiyah yang rembengan, hanya gubuk terbuat dari sarung bambu, saudara, tapi kalau dia mengajarkan thariqah yang sahihah, thariqah yang benar, maka itulah yang berkah di sisi Allah, bukan gedung mentereng universitas yang mahal tadi. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Begitu saya mau tanya, kalau gitu beruntung tidak kita di pondok pesantren? Beruntung tidak kita di pondok pesantren? Sallu ala Nabi. Dan karena itu, kenapa tadi saya semangat, Habib Segaf? Kenapa tadi saya semangat? Belajar, masuk ke kampus. Saya semangat, saya pengen nanti Anda di masa depan ada yang jadi dosen, gantiin dosen-dosen keblinger tadi. Nah, kalau Anda nggak masuk ke kampus, dia akan ngajar terus, saudara. Dia ngajar bukan setahun 2 tahun. Dia bisa 15-20 tahun ke depan. Kita mesti masuk, kita mesti lawan pemikirannya. Kita mesti telanjangi kebobrokan kepemikirannya. Selamatkan akidah umat. Maka itu Anda dari sekarang belajar.
Kalau kita mau gerbek maksiat bagaimana? Serahin aja ke FPI. Betul? Suruh FPI yang gerbek, FPI gerbek semua. Santri biar ngaji, ini namanya bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas, ada yang gerbek maksiat, ada yang lawan kemungkaran, ada yang perang jihad di medan tempur, ada yang belajar, ada yang nuntut ilmu. Bagi-bagi tugas. Dan mereka para pejuang Islam yang saling berbagi tugas, wajib saling mendukung, wajib saling menyinta, wajib saling mendoa. Insya Allah. Nah akhirnya setelah tahu begitu, saya hanya ingin menggarisbawahi, kalau saya mengatakan Anda beruntung di pesantren, bukan mujamalah, bukan mengujilah, bukan. Saya membuktikan secara real. Banyak universitas di seluruh Indonesia ini, dosen-dosen liberal sesat menyesatkan diajarkan untuk mengajar di kelas. Dan mereka nggak bisa diberhentikan begitu aja. Alasannya kebebasan berekspresi, kebebasan pemikiran. Nggak bisa rektor memberhentikan begitu saja. Kalau di sekolah pemerintah, di universitas negeri, diberhentikan hanya karena perbedaan pemikiran, bisa digugat ke pengadilan, sudah. Nah karena itu harus kita lawan dengan pemikiran juga. Insya Allah. Maka itu saya mau tanya semua nih, siap belajar? Ya. Siap belajar? Ya. Siap belajar? Ya. Siap menuntut ilmu? Ya. Siap bela Islam? Ya. Takbir! Allahu a'lam Nabi. Jadi tugas santri adalah jangan mikirin yang lain, apalagi mikirin perempuan. Jangan santri yang dipikirin pacaran lagi pacaran. Saya tanya, ada berisik apa hukum pacaran? Saya bilang boleh, tapi ada syarat. Syaratnya apa? Nggak boleh ketemu. Telepon nggak boleh, SMS nggak boleh. Lalu datang ke rumahnya boleh, ngobrol sama bapaknya sampai pagi. Apa bukan mahram pakai pacaran, betul? Nggak ada. Tugas Anda bukan itu, saudara. Jangan ikuti hawa nafsu. Belajar. Nanti ada saatnya Anda akan membina rumah Anda. Nanti ada saatnya Anda untuk memiliki keturunan yang akan melanjutkan perjuangan. Tinggalkan semua maksiat supaya ilmu gampang kita dapat. Insya Allah. Nah, akhirnya sebagai penutup, sama-sama kita baca selawat semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah, salatullah, salamullah
kemudian semoga Allah merahmati Anda semua. Dan semoga para santri di sini senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Dilapangkan hatinya, ditenangkan jiwanya, dicerdaskan pikirannya, ditambah ilmu yang manfaatnya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Dan jangan lupa kita doakan juga guru-guru kita yang telah membina kita, yang telah berjasa kepada kita. Doakan agar Habib Hussein, Habib Segar, Habib Ali, Habib Hussein, Habib Sodik dan lain sebagainya, guru-guru yang lainnya senantiasa dilimpahkan oleh Allah rahmat dan barakah, dimudahkan segala urusannya dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Khusus sebagai penutup, mari kita baca suratul Fatihah untuk pendiri daripada yaitu pesantren ini, yaitu Abuya daripada Sayyidil Warid dan Habib Hasan Harun maupun Al-Musyriful Awal, itu guru beliau, guru besar kita semua, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan semua orang-orang tua kita. Ala Allah subhanahu wa ta'ala an yatabashshahum birahmati wal maghfirah wa an yarfa' darajatihim fil jannah wa an yanfa'ana bi barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Penghargaan untuk keluarga besar daripada Habib Hasan Baharun, wabil khusus Habib Zain, Habib Segar dan yang lainnya. Jazakumullahu khairan jazaa. Qad sarraftumuna bi hadzal istiqbal ha fa tasarrafna jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala yusik bi ahsanil jazaa. Allah subhanahu wa ta'ala bibarikalah amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi